Shalom Jemaat New Life Community. Senang bertemu dengan saudara semua umat Tuhan pagi ini. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini kita disodorkan bagaimana mempersembahkan tubuh dengan benar sebagai persembahan yang sejati. Nah, hari ini hari Kamis, Bapak Ibu Saudara, masih dalam perikop yang sama, yaitu persembahan yang hidup. Dan ayatnya masih dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dari kita kehidupan orang-orang yang percaya. Yang percaya di sini berarti orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Tuhan yang sangat mahal. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Namun kali ini, apa yang dimaksudkan dengan persembahan yang hidup? Kalau dulu dalam masa bagaimana bangsa Israel membawa persembahan yang hidup kepada Tuhan adalah membawa seekor domba, kambing, sapi, dan lainnya. Maka ketika mereka mempersembahkan ke tempat kudus atau ke tabernakel, di mana tempat orang bait suci yang disediakan kepada bangsa Israel pada saat itu, maka imam-imam akan memeriksa binatang yang mereka bawa supaya memastikan bahwa binatang itu tidak bercacat. Nah, akhirnya saudaraku, artinya apa? Bahwa binatang yang dibawa itu adalah binatang yang baik, yang bagus, yang terbaik dari segala yang mereka punyai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dipersembahkan yang hidup maka akan disembelih. Dan berarti itu artinya mati, saudaraku. Nah, ayat ini sepertinya kontradiksi dengan persembahan yang hidup. Nah, sebenarnya bukan kontradiksi, Bapak Ibu Saudara. Penulisan ayat ini ditujukan kepada peribadatan orang-orang yang percaya pada zaman ini. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan di Roma supaya mereka mempersembahkan persembahan hidup. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, persembahan yang hidup adalah persembahan yang telah dibaharui oleh Allah. Ini yang pertama. Persembahan yang hidup adalah persembahan yang telah dibaharui oleh Allah, di mana kehidupan yang kita persembahkan ini adalah persembahan yang hidup jika kehendak, kemauan, keinginan kita sudah kita matikan, dan yang kita persembahkan adalah hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup yang baru, hidup yang kita hidupi, hidup yang kita peragakan saat ini ketika kita ditebus oleh Tuhan adalah bukan hidup lama tetapi hidup yang baru. Nah, berarti persembahan yang hidup yang pertama diartikan adalah ketika kita mempersembahkan hidup yang baru, hidup yang telah direstorasi Tuhan, hidup yang telah diubahkan Tuhan. Maka semua kekristenan orang-orang percaya harus masuk ke satu level yang dikatakan Paulus, yang dituliskan dalam Galatia 2 ayat 20. Sesungguhnya bukan lagi aku yang hidup, dan hidup yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Nah, kehidupan kekristenan menjadi berbeda ketika kehidupan yang kita peragakan bukan hidup kita lagi. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Nah, yang kedua, bahwa persembahan yang hidup adalah persembahan yang wangi, yang harum, yang merupakan dupa yang terbaik kepada Tuhan.
Itu sebabnya ketika kita mau dimiliki Tuhan, Galatia 5 ayat 24 dikatakan kita harus mati terhadap keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, dan segala sesuatu yang mengikat kita di dalam kehidupan kita. Maka kehidupan hidup baru ketika kita di dalam Kristus Yesus, yang di dalamnya kita dibaharui, dan hidup yang kita kenakan saat ini adalah kehidupan Kristus. Maka kematian yang terus kita lakukan dalam kehendak, kemauan, keinginan kita menjadi satu perjuangan yang berat, menjadi satu perjuangan yang terus kita usahakan, kita gumulkan dalam hari-hari ini supaya kita hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi perkataan kudus dan suci bukanlah perkataan yang asing bagi orang-orang yang percaya, tetapi kudus dan suci menjadi satu gaya hidup yang melekat di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup di dalam Kristus dan kita dipakai menjadi alat Tuhan. Dua hal ini menjadi persembahan yang hidup yang diinginkan Tuhan lewat kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, coba kita uji hidup yang kita peragakan, hidup yang kita lakukan, hidup yang kita persembahkan saat ini. Apakah sudah merupakan persembahan yang terbaik, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan? Karena inilah ibadah yang sejati. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah semua aktivitas jemaatmu hari ini diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Demi nama Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.